Minggu lalu, Ducati baru saja mengumumkan versi terbaru dari motor Superbike premiumnya mereka. Motor ini benar-benar terlihat istimewa, dan dalam video ini kita akan membahas fitur-fitur utama yang membuatnya unggul dan berada di puncak dari seluruh lineup motor Superbike di pasaran. Signora signori, diamo il benvenuto alla nuova Ducati Panigale V4 R. Langsung saja, saya akan mengatakan bahwa power yang dihasilkan oleh motor ini itu luar biasa. Dengan mesin Desmo Sedici Stradale R yang kira-kira hampir sama dengan generasi sebelumnya, dengan layout mesin V4 MotoGP yang sama, berkapasitas 998 cc. Seperti biasa, mesin Panigale mempunyai jenis kinerja mesin counter rotating crank yang membantu dinamika berkendara dan twin pulse firing order that gives the Ducati V4 suara khasnya mereka. Dan no, suaranya tidak seperti suara mesin traktor, my friend. V4R ini mampu menghasilkan 218 brake horsepower on crank pada kitiran mesin 15.500 rpm. Dengan redline bisa mencapai 16.500 rpm pada gigi ke-6, which is insane. Now, karena peraturan emisi Euro 5 baru yang lebih ketat, versi standar V4R ini mendapatkan sistem pembuangan yang lebih ketat, dan sebenarnya itu membuat power output yang lebih sedikit daripada generasi sebelumnya. Tapi secara realistis, motor ini memang seharusnya digunakan di track, jadi kamu bisa memasang racing kitnya mereka, atau sistem balap dengan exhaust Akrapovic, yang pada dasarnya akan menghilangkan semua restriksi emisi Euro 5, dan membuat Panigale V4R memiliki tenaga puncak 237 brake horsepower. Itu naik 3 HP dari generasi sebelumnya, dan mereka telah bekerja dengan kemitraan dengan Shell Motor Oil untuk mengembangkan oli yang dikhususkan untuk motor Ducati V4R ini. Saya jadi penasaran bentuk olinya itu seperti apa. Kalau saya pakai di Superbike atau motor biasa akan naik 3 brake horsepower juga nggak ya? Dikatakan mereka itu menggunakan aditif yang sangat spesifik karena mesin mampu mencapai putaran RPM yang sangat tinggi. Dan hasilnya adalah pengurangan 10% dalam hal gesekan mekanis yang mengizinkan V4R ini menghasilkan 3,5 horsepower. Sehingga mendorong tenaga puncak menjadi 240,5 horsepower. Perlu di take note itu dengan menggunakan racing kit plus special oil, yang artinya mampu melonjak 22 horsepower atau lebih dari 10% dari power standar awalnya. Bukan main. Saya cuma bisa memikirkan jalanan raya di Malaysia sana deh, yang bebas, mulus, dan super luas di sana. In order untuk menggunakan motor ini sampai maksimum. Kagak mungkin dah di Jakarta sini. Tapi mungkin saja kalau jalan tol dibuka untuk 400 cc and up. Di luar kepala saya tidak bisa memikirkan production motor Superbike yang bisa menghasilkan tenaga sebesar itu selain daripada Kawasaki H2R. Tapi motor ini itu khusus untuk track, bukan road legal, dan dia ini supercharged. Jadi saya tidak yakin ini adalah perbandingan yang adil. I mean, the power levels that H2R has are just insane. Tapi sebagai motor jalanan dan naturally aspirated bike, I think this new V4R is now the king. No debat. Now, in order untuk mencapai horsepower setinggi ini, mereka telah membuat beberapa penyesuaian pada internal mesin. Kunci lain untuk tenaga tambahan adalah menggunakan gun drill titanium conrod atau setang piston lah kalau di sini ngomongnya. Nah, ini diberikan jalur oli di tengahnya yang mampu mengalirkan oli lebih cepat dan meningkatkan pelumasan yang lebih baik dalam penggunaan yang ekstrim. Dimana menurut Ducati, fitur ini adalah pertama kali untuk sepeda motor jalan raya meskipun teknologi ini sudah umum di dunia Formula One dan MotoGP. Dan juga ada DLC atau Diamond-like coating atau lapisan seperti berlian pada bagian celana piston, yang mampu membuat kerja inersia piston berkurang berkat geometri piston baru karena bobotnya berkurang hingga 2% atau sekitar 5 gram. Dan juga terdapat intake camshafts yang baru yang ditambahkan 1 mil yang akan membuat bukaan klep menjadi lebih lebar agar mesin bisa bernafas lebih baik pada putaran yang lebih tinggi. Di atas semua itu, mereka telah merevisi gearbox terbaru mereka seperti pada Panigale V4S, dan rasio terbaru ini diadopsi directly dari motor kompetisi mereka pada World Superbike Championship.
So first gear is longer by almost 12%, second gear by 5,6%, dan sixth gear itu juga udah dipanjangin menjadi 1,8%. Hasil yang mereka katakan adalah gigi pertama yang lebih smooth dalam penggunaan track dengan akselerasi yang lebih baik di corner exit, dan juga kamu akan memiliki sedikit hentakan atau lompatan motor dari perpindahan gigi 1 ke gigi 2 yang memungkinkan Ducati Quick Shift untuk bekerja lebih cepat, lebih smooth, dan lebih efektif. Juga hal lain yang diwarisi dari motor World Superbike adalah sistem dry clutch yang baru, yang lebih compact, diameter lebih kecil, panjang aksial yang lebih ringan, dan juga lebih padat, sekitar 800 gram, yang mengurangi moment of inertia dan membuat mesin jauh lebih responsif apalagi dalam hal torsi. Bukan Ducati ya kan kalau nggak pakai dry clutch. Untuk mengendalikan power yang dihasilkan, the new Panigale V4R ini memiliki dua riding mode yang baru, full dan low. Jadi Panigale V4R ini mempunyai 4 settings, full, high, medium, low. Power mode full membuat motor menjadi absolute maximum potential tanpa filter elektronik kecuali pada saat first gear. Dan power mode low itu didesain untuk tingkat aspal dengan level grip yang rendah. For example, di aspal jalanan biasa ataupun keadaan basah atau full hujan. Eits, jangan macam-macam. Low power mode ini tetap mampu menggelontorkan 160 horsepower plus menawarkan throttle response yang lebih smooth. Ada juga layout baru pada TFT display dengan mode track Evo yang dikembangkan oleh rider MotoGP. Terdapat sistem kontrol engine brake yang diupdate. Mereka merevisi quick shifter mereka agar bekerja lebih baik pada saat tidak ada throttle sampai full throttle. Dan juga sebuah strategi pendinginan kipas yang baru yang akan membantu menjaga panas mesin tetap terkendali, khususnya pada saat di track, serta menjaga pengendara tetap dingin walaupun di jalan dengan menggunakan kecepatan normal. Plus, mereka sekarang ada pilihan dalam traction control settings ketika kamu menggunakan ban slick ataupun menggunakan ban hujan. Pilihan untuk memiliki lampu belakang yang berkedip pada saat track riding di tengah hujan, dan yang terakhir, pit limiter terbaru. Jadi memang banyak penyesuaian kecil dari hal-hal yang sebelumnya sudah ada dan sangat bagus, makin mereka sempurnakan lagi. Manusia itu memang benar-benar nggak pernah puas ya. Benar-benar pabrikan asal Bologna Italia ini membuat mesin yang semakin tajam dan semakin mutakhir. Di bagian depan sasis, kamu masih mendapatkan desain rangka aluminium monocoque yang menggunakan mesin sebagai struktur penyambung motor dan yang membantu membuatnya menjadi super stiff sekaligus super ringan. Pada swing arm pivot atau poros lengan ayun, sekarang adjustable yang akan membantu meningkatkan anti-squat behavior pada motor, dan mereka juga membuatnya dapat disesuaikan yang mungkin akan kamu lakukan di track untuk menyiapkan motor kamu secara optimal melalui 4 posisi dalam interval setiap 2 mm. Sekarang kamu punya fully adjustable mechanical suspension NPX 2530 pressurized fork dan TTX 36 shock at the rear, dua-duanya dari Öhlins. Juga sekarang V4R ini travelnya naik 5 mm at the fork atau suspensi depan ketimbang versi generasi Panigale R sebelumnya. Shock belakang bertambah panjang dari 312 menjadi 316 mm, dan ketika kamu menggabungkan dengan posisi swing arm pivot yang tadi saya jelaskan, it actually menaikkan bagian buntut belakang dari motor setinggi 20 mm, which is pretty significant. Perubahan ini akan menaikkan titik COG atau Center of Gravity, sehingga motor memiliki agility yang lebih hebat ketika memasuki tikungan dan changing direction yang lebih cepat. Di atas semua ini, spring dari front shock yaitu dibuat less firm atau dibuat nggak keras-keras banget, dikurangi dari 105 menjadi 80 Newton per milimeter. So, dikombinasikan dengan suspension travel depan yang lebih panjang, mereka bilang motor ini dapat menelusuri atau beradaptasi jauh lebih cepat dan lebih baik dari permukaan trek yang cacat dan membantu meningkatkan cengkeraman grip dan feeling ketika memasuki tikungan yang jauh lebih baik. Terakhir, pada suspensi, terdapat hydraulic preload adjuster pada shock, dan itu akan membantu mempercepat perubahan motor dalam bentuk apapun. On to the bodywork. Fuel tank menjadi sedikit lebih besar karena V4R ini super haus banget. Buat yang belum tahu, Panigale V4R ini memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 12 km per liter. Sekarang menjadi 17 liter yang sebelumnya cuma 16 liter. Man, dari dulu saya itu fans berat banget deh dari seluruh lineup versi R-nya dari Ducati ini. Karena mereka pasti menggunakan finishing brush aluminium pada tangkinya mereka. Juga terdapat revisi ya pada bagian bentuknya. So they say mereka itu akan memberikan support yang lebih baik under hard braking dan menuju tikungan.
Saddle motor dirancang baru, mereka membuat lebih rata dengan bantalan yang lebih sedikit sehingga membantu rider dalam kebebasan bergerak. Namun, pada saddle juga terdapat bahan yang baru yang memberikan grip stabilitas saat kamu membutuhkannya. Plus, mereka juga punya winglet yang baru. Goalnya adalah membuat desain yang 40% lebih efisien dan compact, 50% lebih tipis atau ramping, serta memberikan tingkat downforce yang sama dengan versi sebelumnya. Nih, kalau kamu mau lihat side by side perbandingan dengan versi 3 tahun yang lalu. Dari size aja udah ketara ya perbedaannya. Plus dengan bilah sayap ganda dengan kehadiran slot antara bidang atas dan bawah. Menuju ke bagian bawah fairing. Sekarang terdapat ventilasi baru pada fairing untuk meningkatkan pendinginan selama sesi trek yang sangat serius. Dan ini sebenarnya diperbaharui agar sesuai dengan standar regulasi WSBK. Wah, Bautista bisa makin gahar nih di tahun depan dengan basis motor seperti ini. Juga di bawah sebelah kiri, mereka bahkan membentuk bentuk yang khusus untuk sensor quick shifter agar bekerja selalu dalam keadaan yang dingin dan berkinerja optimal. Now, jika kamu menganggap serius dan menjadikan motor ini full track oriented, ada banyak aksesoris untuk benar-benar bisa memaksimalkan performa dari motor ini. So, full system titanium yang sebelumnya saya mention, dan dia tidak hanya memberikan more power dengan mapping yang baru, tapi juga memotong 5 kg dari berat motor. Pretty tasty. Ada satu set velg magnesium yang bisa memotong berat sebanyak 700 gram, adjustable rear sets developed in collaboration with Rizoma, dan beberapa handsome looking carbon accessories. Harganya, well, sebelum kamu menambahkan bling-bling yang saya sebutkan tadi, this Panigale V4R will cost you 38.995 pound sterling atau setara dengan 680 juta rupiah. Plus pajak di Indonesia, plus bla bla bla, you know lah birokrasi barang mewah itu seperti apa. Saya bisa menafsir kalau motor ini bisa sanggup mencapai 2 miliar lebih, which is heck of a money. Untuk sebuah konteks, harga motor ini itu 1000 pounds lebih murah dari the one and only Kawasaki H2R yang sebelumnya saya mention, dan 6000 pounds lebih mahal dari updated BMW M1000RR yang baru aja di-announce beberapa hari sebelumnya. Saya ngelihat pas BMW rilis motor terbaru, and Ducati be like, release the beast! But it is by no means the most expensive Panigale they ever made. Karena Ducati Panigale V4 itu terakhir saya tanya teman saya, on the road Jakarta itu 800 juta tinggi, V4S itu 1,2 miliar, dan V4R yang bukan saya bahas di video ini itu 2,1-2,2 miliar kalau nggak salah. Nah, V4 Superleggera itu seharga 100.000 euro, atau kalau dirupiahkan dan lagi-lagi pajak dan bla 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 itu setara dengan 5 miliar atau kalau nggak salah 5,5 miliar roughly. So, gimana menurut kamu? Apakah motor ini worth it? Atau sekedar pajangan buat para kolektor di Indonesia? Habis itu setahun lagi dijual. Please leave your comments down below.